Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, eh, MSDM lanjutan, akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun anggotanya yang pertama itu ada Nunu Pertiwi, kedua ada Salis Baiti Nur Andayani, ketiga ada Nasian Dian, keempat ada Izudin Fauzan Munif, dan kelima ada saya sendiri yaitu Veronica Novelia. Nah, sebab yang akan kita bahas itu yang pertama adalah terbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sebab yang kedua itu ada pengertian budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, fungsi budaya organisasi, manfaat budaya organisasi, dan kelima ada dimensi budaya organisasi. Dan sebab yang ketiga itu mengenai metodologi penelitian. Sebab yang keempat itu ada sumber daya manusia, lalu ada budaya organisasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang ketiga ada dimensi budaya organisasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang kelima ada kesimpulan. Kita mulai yang pertama, itu ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perusahaan dengan budaya organisasi yang kuat akan mempengaruhi perilaku karyawan dan efektivitas kinerja karyawan. Dengan adanya budaya organisasi, manajemen perusahaan dapat mempengaruhi setiap karyawan untuk berperilaku yang dapat mewujudkan tercapainya suatu tujuan organisasi. Penerapan budaya organisasi yang ada di PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu mempengaruhi segala aspek kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh pemilik atau pimpinan dalam rangka untuk menunjang ketercapaian tujuan seperti visi dan misi, serta nilai-nilai yang telah dianut. Menurut Franciscus Welirang sebagai Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dalam wawancaranya, pada koran Sindo mengatakan bahwa disiplin, menjunjung tinggi integritas, menghargai pemangku kepentingan, dan inovasi yang berkelanjutan merupakan nilai-nilai yang senantiasa ditekankan di lingkungan perusahaan. Artinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menekankan nilai-nilai di lingkungan perusahaan dengan disiplin sebagai dasar cara hidupnya. Menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan pemangku kepentingan dengan hormat, dan secara bersama-sama bersatu untuk mencapai keunggulan dan inovasi berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasikan kepada seluruh karyawan agar memiliki arah yang sama dalam tercapainya suatu tujuan perusahaan. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen yang berada di Jakarta sebagai perusahaan mie instan dan makanan olahan di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional pada akhir tahun 1980 dan sudah mengekspor mie instan ke beberapa negara seperti Australia, negara-negara di Asia, dan negara-negara di bagian Eropa. Perusahaan ini menjadi perusahaan Total Food Solution. PT Indofood Sukses Makmur Tbk pasca merger menetapkan budaya organisasi yang diformulasikan dalam bentuk format kata bertuliskan konsisten yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama ada consumer, our success rests on satisfying consumer needs. Yang kedua ada innovation, innovation is our key to future growth. Yang ketiga ada staff, reliable staff is our biggest asset. Yang keempat ada excellence, excellence is our way of life. Yang kelima ada teamwork, teamwork makes a winning team. Perusahaan berupaya menerapkan budaya organisasi dalam format konsisten dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh anggotanya, khususnya untuk memberikan pemahaman terhadap karyawan. Selain itu, melalui sosialisasi budaya organisasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencantumkan nilai-nilai budaya organisasi pada buku pasal budaya organisasi yang diharapkan dapat menambah pemahaman karyawan. Untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, diperlukan adanya sosialisasi budaya organisasi kepada karyawan. Setiap karyawan memiliki potensi yang unggul dan berkontribusi bagi kesuksesan perusahaan. Pembinaan dan pengembangan potensi diberikan untuk karyawan di semua tingkatan, dan manajemen untuk keuntungan bersama dengan meningkatkan kompetensi teknis dan manajerialnya, yang akan mengarah pada produktivitas dan efisiensi perusahaan yang lebih baik.
Lalu bahasan selanjutnya ada rumusan masalah, maka berdasarkan latar belakang masalah dapat diketahui permasalahan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua ada bagaimana penerapan budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 2. Untuk mengetahui penerapan budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis, yaitu hasil dari penelitian studi kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. 2. Manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam membuat kebijakan untuk mengimplementasi nilai-nilai terutama pada budaya organisasi. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian budaya organisasi. Hofstede menyatakan bahwa budaya merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya. Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi harus diciptakan, dipertahankan, dan diperkuat serta diperkenalkan kepada anggota organisasi melalui proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini, karyawan diperkenalkan tentang tujuan, strategi, nilai-nilai, dan standar perilaku organisasi, serta informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Robbins, 2003 halaman 305 mengartikan bahwa budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih saksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Robbins menyebutkan beberapa karakteristik budaya organisasi, yaitu 1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu organisasi mendorong para karyawan bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. 2. Perhatian terhadap detail, adalah organisasi mengharapkan karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis, dan perhatian kepada rincian. 3. Berorientasi kepada hasil, yaitu manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 4. Berorientasi kepada manusia, yaitu keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi. 5. Berorientasi tim, yaitu kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, tidak hanya pada individu untuk mendukung kerjasama. 6. Agresivitas, yaitu orang-orang dalam organisasi itu agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi dengan sebaik-baiknya. 7. Stabilitas, yaitu kegiatan organisasi menekankan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins 2001, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal ini berarti bahwa budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. 2. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. 3. Budaya organisasi mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. 4. Budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial. Kemudian ada manfaat budaya organisasi. Beberapa manfaat budaya organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Yang kedua, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Kemudian ada dimensi budaya organisasi. Menurut Robin tahun 2008 menjelaskan bahwa
Pelaksanaan budaya organisasi dapat dikaji dari dimensi budaya organisasi. Dimensi budaya organisasi tidak ditetapkan secara mudah, melainkan berdasarkan studi empiris dengan melibatkan sampel besar. Memahami budaya organisasi melalui dimensi-dimensinya dapat menggambarkan budaya organisasi dari suatu organisasi tersebut. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data pustaka, baik buku-buku, artikel, jurnal, maupun sumber data pustaka lainnya yang relevan dan mendukung guna kebutuhan penelitian. Dalam studi literatur dibutuhkan ketekunan yang tinggi agar data dan analisis data serta kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang berkaitan dengan penerapan budaya organisasi yang kemudian dianalisis secara mendalam oleh peneliti sehingga menjawab rumusan masalah penelitian ini. Bab 4, hasil dan pembahasan. Sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000 orang, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok yang paling tinggi dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan perusahaan. Indofood percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga untuk bangsa itu sendiri. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun, sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam masing-masing divisi lain perusahaan. Ya, berikutnya ada budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur. Visi misi dan nilai budaya pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada visi, yaitu memberikan solusi terbaik pada sektor pangan di Indonesia sesuai dengan moto perusahaan, yaitu perusahaan Total Food Solution. Misi, yang pertama ada memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholder values secara berkesinambungan. Nilai-nilai budaya yang diterapkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam rangka mengembangkannya, maka pekerja mempunyai komitmen mengamalkan dan menjunjung tinggi nilai budaya kerja yang ada di PT Indofood, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pekerja bertekad untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai konsisten dalam pekerjaannya sehari-hari, mendukung setiap usaha dan kegiatan perusahaan dalam rangka menyebarluaskan pemahaman dan pengalaman nilai konsisten dalam pekerjaan sehari-hari, di mana tiap-tiap butir yang terkandung dalam konsisten dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada konsumer, memberi nilai terbaik pada konsumen, memenuhi dan melebihi keharapan konsumen, mempertahankan loyalitas konsumen. Yang kedua ada innovation, yaitu melihat ke depan untuk menghadapi masa yang akan datang, menjadi pemimpin dalam industri, menciptakan gagasan yang baru dalam persaingan yang semakin kuat. Yang ketiga ada staff, dedikasi terhadap profesionalisme kerja dan integritas pribadi yang tangguh. Yang keempat ada excellence, yaitu mencapai standar mutu dunia, meningkatkan citra baik perusahaan, mengejar prestasi terbaik. Dan kelima ada teamwork, bersikap dan berperilaku sebagai pelaku tim yang baik, berupaya mencapai tujuan yang satu, memperlancar proses fungsional silang. Komitmen, selain nilai budaya konsisten, pekerja diharuskan memiliki komitmen di mana sebagai unsur dalam falsafah hubungan industrial Pancasila atau HIP sebagai berikut. Pekerja senantiasa melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab.
Pekerja senantiasa menyadari bahwa kerja merupakan tugas dan pengabdian di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesama pekerja harus saling menghargai dan menghormati. Dalam menghadapi masalah bersama, pekerja akan lebih mengutamakan jalan musyawarah dan mufakat. Pekerja akan senantiasa mencintai dan menghargai pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pekerja menyadari akan pentingnya kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah guna menciptakan hubungan ideal Pancasila. Berikutnya, sikap kerja. Adapun sikap kerja yang harus dimiliki oleh pekerja yaitu pekerja senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental serta berperilaku sehat. Pekerja senantiasa menjaga seluruh alat dan bahan yang berhubungan dengan proses produksi dan distribusi. Pekerja senantiasa menjaga dan memelihara lingkungan kerja atau lingkungan perusahaan agar terjamin kebersihan dan kesehatan serta keamanannya. Pekerja senantiasa mematuhi petunjuk dan proses kerja. Pekerja senantiasa berupaya mencegah adanya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Berikutnya ada etos kerja. Adapun etos kerja yang harus dimiliki oleh pekerja yaitu pekerja senantiasa memacu diri untuk mengembangkan nilai-nilai kemampuan secara terus-menerus. Pekerja senantiasa memacu dirinya untuk mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai kebajikan. Pekerja senantiasa memacu diri untuk secara terus-menerus menghasilkan hasil kerja yang sudah diperjanjikan. Yang selanjutnya, Indofood Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan program andalan komitmen dari Indofood untuk membantu masyarakat yang lebih luas dan untuk membantu kontribusi yang optimal kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia Indofood. Pertama, perlindungan terhadap lingkungan. Yang kedua, pembangunan sosial dan masyarakat. Yang ketiga, kepedulian terhadap karyawan. Yang keempat, menghadirkan produk dengan penuh tanggung jawab. Dimensi budaya organisasi PT Indofood Syarikat Makmur Tbk. Yang pertama, inisiatif karyawan. Dalam dimensi inisiatif karyawan ini, di mana karyawan diberikan kebebasan oleh perusahaan untuk merencanakan sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan dan dipimpin menghargai inisiatif tersebut. Yang kedua, toleransi terhadap tindakan berisiko. Pada dimensi ini, perusahaan menganjurkan para karyawan untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko. Yang ketiga, arah organisasi. Dalam hal ini, perusahaan merupakan berupaya menciptakan dengan jelas mengenai sasaran dan harapan mengenai prestasi. Yang keempat, integrasi pekerjaan. Dimensi ini, perusahaan menjelaskan kepada karyawan tentang tingkatan dan unit-unit dalam organisasi yang didorong untuk bekerja dengan cara terintegritas dan terkoordinasi dengan baik. Yang kelima, dukungan manajemen. Pada hal ini, perusahaan atau manajemen pimpinan memberikan dukungan kepada karyawan melalui pemberian informasi dan komunikasi yang jelas, bantuan, serta pengarahan dalam pekerjaan. Yang keenam, kontrol. Dimensi kontrol menjelaskan perusahaan memberikan peraturan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. Yang ketujuh, identitas organisasi. Karakteristik identitas yang dimiliki oleh PT Indofood yang harus dipahami oleh karyawan. Yang ke-8, sistem imbalan. Pada dimensi ini, perusahaan mengalokasikan imbalan karyawan seperti kenaikan gaji dan promosi yang harus didasarkan atas kriteria prestasi karyawan. Yang ke-9, toleransi terhadap konflik. Dimensi selanjutnya, toleransi terhadap konflik, di mana perusahaan memberikan karyawan toleransi terhadap suatu konflik. Yang 10, dimensi pola komunikasi. Dimensi terakhir, perusahaan membangun komunikasi organisasi pada PT Indofood Syarikat Makmur Tbk yang tidak dibatasi oleh hierarki jabatan yang kaku atau formal, tetapi pola yang dibuat secara terstruktur. Bab 5, kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan pada makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa
PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan nilai budaya konsisten yang mengikat karyawan di dalam melakukan pekerjaannya, serta menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan segala penetapan kebijakan strategi perusahaan. Adapun nilai budaya tersebut diantaranya consumer, innovation, staff, excellent, dan teamwork. Selain itu, pekerja juga diharuskan memiliki komitmen sikap kerja dan etos kerja. Dalam penerapan budaya organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk memberikan pengaruh pada kinerja karyawan. Budaya kerja akan mendorong terbentuknya karyawan yang berkarakter dan berkualitas sehingga menunjang kinerja yang baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Penerapan budaya organisasi pada masing-masing perusahaan sangat diperlukan untuk keberhasilan perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.